Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain, dalam teks yang lain ya. Dalam teks yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan jumlah persendian yang ada pada manusia yang harus disedekahi setiap hari. Dalam riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, juga dalam riwayat yang lain. Fil insani thalathu mi'ati wa tis'una mafsilan fa alaihi ayatasaddaqa ala kulli mafsilin minhu bisadaqah. Sesungguhnya pada tubuh manusia itu terdapat 367 persendian. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, hampir 15 abad yang lalu beliau mengatakan, padahal beliau bukan seorang tabib, bukan seorang dokter, tidak pernah belajar kedokteran. Ini sesuatu yang bahkan baru-baru ya, beberapa abad setelahnya itu baru diketahui ternyata memang jumlah persendian sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah menegaskan bahwa pada tubuh manusia itu terdapat salatsu mi'ati wa sittuna mafsilan, 360 persendian. Fa alaihi ayatasaddaqa ala kulli mafsilin minhu bisadaqah, dan wajib setiap kita ya, setiap manusia yang padanya diberikan rahmat oleh Allah 360 persendian, setiap sendinya wajib disedekahi. Dalam teks ini sangat-sangat gamblang dan jelas. Setiap persendian wajib untuk disedekahi. Berarti setiap pagi wajib kita bersedekah berapa? 360 kali sedekah. Mendengar hadis ini dalam yang lain, seorang sahabat bertanya, "Mayutiku hada ya Rasulullah?" Dalam riwayat Al-Bazzar, hadis namanya Al-Bazzar. Siapa yang mampu bersedekah setiap hari segitu banyaknya ya Rasulullah? Maka dalam hadis yang tadi di awal, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa sedekah itu jangan hanya diartikan bersedekah dengan fulus. Kalau itu berat ya bagi manusia. Apalagi bagi orang-orang yang hidup di zaman yang serba sulit dan serba susah ekonominya. Berat, tetapi ternyata Islam begitu sangat mudah, Islam tidak memberatkan, dan Islam sangat luas. Arti kebaikan itu tidak sempit tapi begitu luas. Sedekah juga begitu luas. Masuk kepada bahasan tadi adalah arti tentang hadis secara umumnya dan pendapat ulama tentang hadis ini. Hukum bersedekah untuk persendian. Hukum bersedekah untuk persendian. Secara zahir ya, secara tekstual, maka hadis ini menunjukkan tentang wajibnya bersedekah. Wajibnya bersedekah, memberikan sedekah untuk persendian kita. Berarti wajib bersedekah 360 kali setiap pagi. Ya, setiap pagi hari wajib bersedekah 360 kali sedekah. Ini pandangan sebagian ulama, karena Rasulullah tadi sebagai, apalagi dalam riwayat Abu Daud ya kan, alaihi itu artinya ke atasnya, wajib untuk mensedekahi setiap persendian dengan satu sedekah. Nah, ini artinya adalah satu hal yang wajib. Satu hal yang wajib. Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua ya, mereka mengatakan bahwa hadis ini sebenarnya tidak tidak diartikan sebagai sedekah wajib, tetapi sedekah yang sangat dianjurkan alias tidak wajib. Sedekah ya, sedekah yang sangat dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak wajib ya, tidak wajib. Dan ini juga diterangkan tentang hal ini oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim dan juga dalam kitab-kitab yang lain. Tapi jemaah sekalian, walaupun ulama sebagian mengatakan bahwa hadis tidak wajib, bukan berarti mengambil hal ini dengan pandangan yang remeh, tidak. Karena Nabi Muhammad SAW dengan tegas, fa'alaihi, hendaknya dia mensedekahi setiap persendiannya satu sedekah ya, satu sedekah. Nah, dalilnya para alim ulama, kenapa hadis ini tidak diartikan sebagai sedekah yang wajib, yang fardu. Mereka mengatakan
Karena amalan yang dapat menggantikan sedekah itu ternyata amalan-amalan yang sunnah. Amalan-amalan yang sunnah, menolong orang, membantu, yang berkata-kata baik itu kan sunnah semua sebenarnya. Melangkah ke masjid dan seterusnya itu adalah sunnah dan itu bukan wajib. Kalaulah wajib maka amal itu pun menjadi wajib. Ini kata sebagian ulama ya, kata sebagian para alim ulama kita. Nah, sesuatu yang wajib pasti akan wajib semuanya. Nah, yang sunnah semua menjadi sunnah. Ala kullil hal, tapi ini semua sekali lagi ingin para alim ulama kita menyampaikan bahwa penting dan punya keutamaan untuk selalu peduli dengan hadis ini, yakni bersedekah setiap hari ya. Setiap hari terutama di pagi hari. Dan orang yang bersedekah setiap hari jemaah sekalian, apalagi di pagi hari, dia mendapatkan utama yang lain. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih juga mengatakan, setiap pagi hari ada 2 malaikat yang akan mendoakan orang yang bersedekah. Ya Allah, lipat gandakanlah orang yang telah bersedekah dan berikanlah penggantinya yang terbaik. Ini doa malaikat. Yang kedua, ya Allah, mendoakan orang yang tidak mau bersedekah, bakhil, hancurkanlah hartanya orang yang bakhil ini ya Rabbal Alamin. Makanya ada gerakan namanya infak sedekah di pagi hari sebelum ke kantor. Apalagi berangkat mau sholat subuhan di masjid, bersedekah sebelum masuk ke masjid. Ini sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan selain keutamaan bersedekah, dia juga mendapatkan doa dari para malaikat Allah, dan doa para malaikat Allah makbul. Kenapa? Karena tidak ada dosa. Mereka diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah. Hadis ini sisi lain juga bagian atau satu di antara hadis yang disebut kategorikan sebagai dalailun nubuwah, sebagai bukti tentang kebenaran kenabian kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadis ini juga bagian dari mukjizat kenabiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Dari sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan jelas dan gamblang jumlah persendian pada manusia. Hampir 15 abad yang lalu, di mana di zaman itu tidak ada yang pernah tahu berapa persendian manusia itu. Baru beberapa kurun setelahnya, masuk ke kurun 20 ini baru diketahui. Oh, ternyata itu pun juga belum detail bahwa persendian manusia itu di angka sekitar 200 sampai 300-an. Dan sekarang baru ketahuan ternyata memang persendian pada tubuh manusia itu jumlahnya 360 persendian. Yang jadi pertanyaannya, Nabi Muhammad kan bukan orang yang ahli kedokteran, nggak pernah belajar atau kuliah kedokteran. Kuliah itu tibiyah itu nggak pernah di zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan seperti itu. Pertanyaannya, kok bisa menyebutkan angka ini? Pertanyaannya, apakah mungkin ini dari lisannya Rasulullah? Jawabnya, pasti tidak. Ini merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan, diajarkan kepada kita semuanya. Dan itulah jemaah sekalian ya, bagi para dokter, pada tim medis, dengan hadis ini semakin meyakinkan dia bahwa benar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sanurihim fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anul haq. Kami akan menunjukkan bukti-bukti kebenaran tentang Islam, tentang Al-Qur'an fil afaq, di jagat raya ini. Hari ini banyak penemuan-penemuan setiap hari ditemukan. Wa fi anfusikum, dan pada diri kalian, di antaranya persendian tadi. Untuk apa? Hatta yatabayyana lahum, supaya jelas bagi mereka bahwa ajaran Rasul Al-Qur'an itu adalah hak, adalah benar. Adalah benar. Dan ini bagian dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini dikategorikan sebagai hadis dalailun nubuwah.